penuh biasanya nggak penuh. Nggak ada cowok. Cari bapak. Sini masih kurang sih di mana? Mau aja di mana lekol. Sini belum buat anak-anak. Sama duduk di kursi dah. Iya. Di bawah juga jadi. Sini belum jangan di jalan. Lomba cerdas cermat tingkat remaja yang kita bagi menjadi dua penilaian, penilaian mencari ayat suci Al-Quran dan pengetahuan umum Islam. Jadi juara satu untuk cerdas cermat tingkat remaja, juara satu diraih oleh Tiar Firmansyah. Juara dua Unjila Yuniar Sukma. Dan juara tiga Muhammad Khaironi. Kami persilakan Bapak Haji Miftahudin untuk memberikan hadiahnya. Tapi mungkin dibantu piagamnya. Jadi hadiahnya berupa piagam dan uang tunai ya bapak-bapak ibu-ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan rajin belajar menambah ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi. Isi satu. Ya, ini kebetulan asuhan dari Bapak Haji. Ya. Satu, dua. Hidup merdeka. Kebetulan merdeka semua ya, Pak. Satu, dua. Jangan kecil hati ya. Yang tidak dapat juara kita siapkan hadiah juga. Alhamdulillah, alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang klasik tadinya ini sudah tutup. Silakan. Ya. Acara akan segera dimulai. Dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 sampai 25 oleh Saudari Vida dan sari tilawah oleh Saudara Tiar Firmansyah. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minin rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yanzir wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqin. Bal munafiqina in syaa aw yatuba 'alaihim. Innallaha kana ghafurar rahima. Wa raddallahu alladhina kafaru bighayzihim lam yanalu khairan wa kafallahu al-mu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyyan 'aziza. Sadaqallahul 'azim. Ya. Siap. Satu, Tasa. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ya. Karevi. Bentar lagi. 1, 2, udah. Ya, terima kasih. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka.
Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika Dia kehendaki, atau menerima taubat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menolong, menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan, dan Allah Maha Kuat, Maha Penyayang, Maha Perkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan Al-Barjanji oleh Ibu Murtini, Ibu Masidah, Ibu Kirman, dan Ibu Nuri. Selamat ya adik-adik. Al-jannatu wa na'imha sya'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla bismillatil aliyah. Mustadirun faidul barakati ala ma analah wa awla. Wa usanni bihamdi mawariduhu sa'iqotun haniyah. Muntafi'un minasyukril jamili matoya. Wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bitaqaddumi wal awwaliyah. Al-muntakili fil ghururil karimati wal jibah. Wa astamihu Allah ta'ala ridwanan yahusul iqratat tahiratan nabawiyah. Wa ya ummu sahabati wa atba'a wa mawala. Wa astajdihi hidayatan lisuluk. Ya, Pak Deta, betul. Selanjutnya lomba cerdas cermat. Wa ansyuru minki syutil maulidin nabawi burudan hisanan abqariyah. Najiman minan nasadi syarifi iqdatu halal masani'u bihula. Innahu la hawla wa la quwata illa billah. Atirillahumma qabrahul karim. Oh sama itu. Bentar Bu, Ibu Bumiadi. Oke, untuk juara 2 kelompok D, Gadis Elita, Aditya Danu Nugroho, dan Navela Leoni Agusta. Cerdas cermat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wa ba'du fa 1, 2, 3. Ya, Putri, sudah. mughiratul ladzi
القدسية إلى أن Mas Oli. Ya. إناني كما تنحى إليه الكثير وارتضاه ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس. Belum, tahan. Dek, mundur dikit. Mundur. Fajar. 1, 2. Sekali lagi 1, 2. السفاح فلم يصبهم عار من آدم وإلى أبيه وأمه سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عطرنا هم قبره الكريم بأرف سدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Yang sudah saya dapat pegangan dulu. Ayo, apa ini? Nanti kali yang sudah selesai dapat dibagi. Salam alaika ya Rasul salam. Dea itu Bu. Itu tuh. Naik. Itu udah. Ini nanti tanggaku Hadis. Buat dulu ya. Ano, enggak.
Bapak dan Ibu-ibu yang telah hadir dalam acara ini. Apabila ada kesalahan kata, saya selaku pembawa acara mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Busena tuh sembunyi. Mana? Oh dia busena nggak lihat ya. Saya sana dikit. Ya. Busena cepat. Punya BB-nya. Oh iya. Oh ini ibu anak. Nggak apa-apa dia ganti sendiri. BB. 1, 2. Oh ini menghalangi. Ternyata ABG ini. Atas bawah gede. Oh ada sudah. Ya, Pasir. Nah, sekarang sini Bu, lihat sini. Senyum dong, bilang Bali. Ya, Ntar Bu. wah man. Ntar Bu, kamera langsung jadi Bu. Ntar di kamera langsung jadi. Bapak belum merasa. Kamera langsung jadi. Langsung jadi. Kamera langsung jadi Bu. Kamera langsung jadi. Udah. Busena. Ini dulu lihat. Langsung jadi 1, 2. Sekali lagi 1, 2. 1, 2, 3. Bagus. Bapaknya. Ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, Rasul alaika, salawat. Marhaban Jazal Husaini, marhaban ala wassalam, marhaban ya khairul da'i ala Muhammad, marhaban sallallahu alaihi wasallam, marhaban sallallahu ala Muhammad, marhaban sallallahu alaihi wasallam, marhaban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayahnya, rahmatnya kepada kita semua, di mana kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini, di tempat yang mulia ini, yang mana kita dalam rangka memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata pertama saya
tentunya rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak Ustadz Bapak Faruk yang telah berkenan untuk datang ke tempat ini. Dan tentunya kita sambut beliau dengan alhamdulillah. Tentu juga kepada bapak-bapak penasehat di sini dan di tengah-tengah kita, Bapak Wid Minakom, Bapak Haji Misbahuddin Faridas, Bapak Sri Yudanto, juga beliau sebagai ketua dari MUI Kecamatan Mui. Ada Bapak Profesor Dharma Laksana, Bapak Suroso juga sempat hadir ke tempat ini. Dan tentunya juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dengan rasa sumringah di tengah-tengah kita ini. Mari kita ucapkan alhamdulillah ya, kita bisa bersama-sama di sini. Tentunya juga rasa terima kasih kepada Syahibul Bait, Bapak Firman, yang telah menyelenggarakan acara ini dengan begitu meriah. Ada tenda ya, bukan tenda biru, tenda birunya nanti ya. Tanggal berapa nih Pak Firman tenda birunya? Sekarang tenda hijau aja dulu. Dan rasa terima kasih saya kepada panitia Ibu Fitri ya, yang telah menyelenggarakan dari tanggal 25 beberapa perlombaan untuk anak-anak kita, Pak Ustadz. Kami telah menyelenggarakan 4 jenis perlombaan ya, yaitu ada cerdas cermat, ada baca sabit tilawah, ada lomba doa, dan lomba fiction yang anak-anak tadi yang sudah pada hadir akan menerima hadiahnya itu, Pak Ustadz. Dan tentunya juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu, walaupun sebentar ini agak mendung, mudah-mudahan Allah merahmati kita. Hujan ini adalah berkah. Tidak panjang lebar dari saya, tentunya Bapak dan Ibu-ibu, dengan tema yaitu dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, mari kita raih bersama indahnya kehidupan ini dengan meneladani keharuan banyaknya. Kita sudah diberi kesehatan, sehat semuanya. Andai kata jenengan disuruh makan masih sanggup? Jadi suatu karunia yang besar loh itu. Nah, orang kalau sakit itu kan cuma pengennya enak dua, enak tidur sama enak makan. Ini sudah enak semuanya, makan enak, tidur kadang-kadang di mana saja bisa tidur. Kadang-kadang pengajian juga tidur. Nonton TV juga tidur. TV-nya malah nonton, yang nonton akhirnya. Kita oleh Allah masih diberi kesempatan untuk melihat istri, suami, anak bisa beraktivitas dan sebagainya. Ini bentuk cintanya Allah pada kita. Terutama Allah masih memberikan keimanan kepada kita. Coba renungkan Bapak Ibu. Modelnya kita ini kan harus tes dulu. Modelnya kita itu. Kalau ada orang mengatakan begini, di sana dulu ada bakso enak, pentolnya sih, masak bener-bener, kita baru datang ke sana. Setelah itu dicicipi, oh ya bener, baru kita komentar karena kita sudah mencicipi. Kalau ada orang usaha loh, baksonya enak, kamu sudah ke sana? Belum sih, katanya. Wah, cuma katanya saja, nggak akan percaya. Ini keimanan kita seperti itu. Sepihannya kita kepada Rasulullah. Ini kan hanya katanya. Kita namanya Allah, namanya Rasulullah. Ini kan hanya dengar namanya saja, hanya katanya saja, betul? Tapi kok percaya bener kita? Dan ini bisa menjadi satu taruhannya nyawa. Ini karunia dari Allah. Oleh karenanya kita berharap semoga dengan barokahnya Maulid. Nah, ini sengaja memang jebak saya. Apa sudah?
saja. Sudah. Sampai pegang itu saja sampai saya selesai sebenarnya. Bisa dilanjut? Semoga dengan barokahnya ikraman Maulid Nabi, salah dan dosa kita, mulut kita yang banyak salahnya, yang banyak ngomongin orang, yang tidak mau berzikir, baca Quran, sholawat, istighfar, semoga nanti di akhir hayat kita salah dan dosa kita diampuni. Kalimat terakhir yang keluar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang sangat saya hormati, saya mau tanya ini, santai aja. Tapi tadi kok dibatasi 30 menit, janganlah 30 menit. Jadi dibatasi 30 menit, ya janganlah. Saya mau tanya ini sebentar, semuanya biar paham. Ayo kita ngaji bersama-sama. Saya mau tanya ini panjenengan, jubah itu adat atau sunnah? Adat. Pak Haji, jubah itu adat atau sunnah? Budaya atau adat ya? Budaya itu adat sama. Jubah itu budaya atau adat. Kalau serban ini baru sunnah. Artinya nopo dari situ itu? Berarti Rasulullah itu sangat menghormati adat. Paham maksud saya? Andai kata Rasulullah lahir di Jawa Tengah pakai belangkon. Loh iya. Andai kata Rasulullah itu lahir di Amerika pakai jas atau pakai dasi. Karena Rasulullah itu lahir di Arab yang mana budayanya, adatnya, pakaiannya jubah, maka beliau pakai jubah. Artinya Rasulullah sangat mengangkat budaya, sangat mengangkat adat istiadat. Nah kita harus bisa membedakan ini ibadah, ini sunnah, ini budaya. Paham gak? Bahkan ketika Rasulullah itu berhijrah ke Madinah, memanah itu adat, bukan sunnah. Naik kuda itu adat, bukan sunnah. Inilah Rasulullah mengangkat adat, kemudian beliau masuki dengan nuansa Islam. Kita seperti ini adat. Jangan mengatakan nanti Maulid Nabi malah bid'ah. Tidak bisa. Dia membedakan mana ibadah, mana adat. Adat tetap adat, budaya tetap budaya, tapi dimasuki dengan nuansa Islami. Understand? Biar agak refresh aja. Refresh. Penting ini. Jemaah, nah acara seperti ini harus dilestarikan. Apalagi tadi ada pembacaan berjanji, ada mahalul qiyam. Itu bukan tidak ada makna semuanya. Oleh jemaah yang sangat saya hormati dan yang sangat saya cintai, ini kita dalam rangka ikraman Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Penting sekali. Kalau tidak seperti ini, kita tidak akan mengenal, tidak akan cinta. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Apapun makanannya, minumnya jangan lupa. Meskipun teh botol sosro kok lupa, yo keseretan. Kita kenalkan satu sosok figur daripada anak-anak kita, diceritakan tentang Doraemon, diceritakan tentang selebritis, diceritakan tentang cerita-cerita yang tidak mengandung hikmah. Kenapa kita tidak menceritakan, termasuk kita ngaji bersama-sama mendengarkan kisah daripada Rasulullah? Biar kenapa? Biar tumbuh rasa mahabbah, rasa cinta, nanti baru kemudian bisa mengikutinya. Sama ini ada hikmah. Coba dengarkan. Rasulullah itu
lahir hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun pintar. Kalau Masehinya tanggal 20 April, tahun 571. Baiklah, coba dengarkan Bapak Ibu. Ada hikmah yang harus kita petik dari peristiwa ini. Rasulullah itu lahir hari Senin sebelum fajar. Fajar itu ada dua, namanya fajar sodik dan fajar kadhib. Fajar sodik itu sebelum subuh, kira-kira setengah jam atau seperempat jam sebelum subuh, sampai subuh kira-kira seperempat jam 20 menit, itu namanya fajar sodik. Kalau fajar kadhib itu fajar yang sudah kelihatan. Saya mau tanya juga ini, fajar itu warnanya apa, Bu? Bu, fajar warnanya apa? Hah? Merah, kuning, oranye. Bapak, fajar apa warnanya? Hah? Jingga. Oke, tak apa-apa. Ternyata jawabannya tidak ada yang pas. Fajar itu warnanya putih. Jenengan bisa melihat kalau sebelum subuh itu warnanya putih. Makanya orang tuh kalau lahir sebelum subuh kecenderungannya ganteng, lek wedok ayu putih. Loh, itu pasti tuh, dan disenangi orang. Rasulullah lahir sebelum subuh pas fajar. Itu Pak Ustaz, itu fajar itu sebelum subuh lahir, tapi kok hitam? Ya mungkin karena lahirnya di bengkel. Rasulullah lahir hari Senin, diangkat Nabi hari Senin, diangkat Rasul hari Senin, hijrah Rasul Senin, Isra Mi'raj Rasul diangkat derajatnya kepada Allah hari Senin, wafatnya pun hari Senin. Loh, coba renangkan. Tidak ada yang seperti ini. Tidak ada seperti ini. Senin semuanya ini. Hijrahnya tuh Senin, nyampainya Kamis. Rasulullah. Apa yang harus kita ambil dari pelajaran lahirnya Rasulullah? Senin. Bahkan disebutkan Rasulullah ini seakan-akan hidup hanya satu hari. Dia lahir sebelum subuh, wafatnya sore. Berarti sama-sama Senin, hanya satu hari. Apa yang harus kita ambil hikmah? Rasulullah lahirnya Senin, wafatnya Senin. Ini menurut guru saya, kebanyakan orang, karena Rasulullah sebagai uswah, suri tauladan, kebanyakan orang itu hari lahirnya dengan hari wafatnya sama. Kalaupun maju, nggak banyak, mungkin hanya maju. Sudah disepakati oleh ulama, oleh salafus sholeh, bahwasanya hari kelahiran Rasulullah itu lebih tinggi nilainya, lebih afdal daripada malam-malam yang lain. Apalagi kok tahun baru, lebih tinggi daripada nisfu Sya'ban, Arafah, bahkan lebih tinggi dari nuzul Quran, bahkan lebih tinggi nilainya hari kelahiran Rasulullah dibanding dengan Lailatul Qadar. Kok sakit? Ayo dilogikakan. Jenengan kan orang berpendidikan semuanya, pakai logika sekarang. Akal-akalan mawon sekarang. Kok bisa? Kalau Lailatul Qadar itu khusus, satu, hanya setahun sekali. Dua, itu pun diberikan pada orang yang mukmin, tidak semuanya. Itu pun harus puasa, traweh, dan malamnya melean zikir kepada Allah. Puasa, melean, tapi melihatnya di depan TV atau jagongan, gak dapat. Khusus itu. Yang turun malaikat Jibril dan beberapa malaikat. Nilainya adalah 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun. Coba renungkan. Kalau hadirnya Rasulullah
lebih tinggi daripada Lailatul Qadar. Kenapa? Satu, turunnya Rasulullah, semua malaikat berbanjar berbaris, tidak peduli seberapa banyaknya jumlah malaikat. Semuanya, arwah Nabi turun, semua bidadari bersolek menyambut kelahiran Rasulullah. Yang nomor dua, berkahnya Rasulullah ini tidak hanya pada orang mukmin, tapi untuk seluruh alam. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat belas kasih sayang kepada semua alam. Alam apa? Alam ruh, alam kandungan, alam dunia, alam kubur, alam barzah, alam hisab, alam izad, alam sirat, alam liqa dan sebagainya. Terutama alam Mbah Dukun. Ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lah, rahmat ini Bu, Pak, ini kalau diijawantakan banyak sekali. Coba jenengan bayangkan ya. Dulu sebelum Rasulullah itu kalau orang kena berbuat salah dan dosa, jadi orang sekali berbuat salah langsung dilaknat oleh Allah. Dan itu resikonya tinggi. Ada satu kisah, ada seorang yang ahli ibadah, ya, itu keluar dari tempat ibadahnya melihat wanita cantik. Saya jujur Pak, jenengan kalau melihat wanita cantik masih tergiur apa enggak? Masih punya perasaan enggak? Jujur. Yang tua, yang muda sama. Waduh regulon. Berarti normal. Loh enggak. Sebelum Rasulullah lahir, itu umat terdahulu ada seorang yang ahli ibadah keluar dari rumah melihat wanita, kemudian timbul birahi, senang, pulang dia nyesal, ya Allah ampuni salah dan dosaku ya Allah, aku tadi telah melihat wanita bukan muharimku ya Allah, ampuni salah dan dosaku. Kemudian ambil air wudhu, sholat, zikir, mohon ampunan kepada Allah, tapi tidak ada tanda-tanda diampuni oleh Allah. Sampai pagi kemudian dia keluar dari tempat sholatnya, ibadahnya. Itu di atasnya apa itu kamarnya ada tulisan. Ditulis itu bahasa Arab itu, dosamu aku ampuni, tapi dengan syarat kedua biji matamu kau congkel. Akhirnya bagaimana? Baiklah ya Allah, kalau memang ini sebagai pelebur salah dan dosa, karena aku memang melihat seorang wanita ya Allah. Dicongkel itu, ambil matanya itu, ambil pisau dicongkel sendiri. Ini tobatnya orang dulu. Lah kalau ini terjadi terus, wah di bendino delok wedok loh. Apalagi kita sudah di lampu merah melihat perempuan, malah di sini ditulis ini, jangan dilihat, tapi ditulisi, ya malah penasaran kan. Belum lagi nanti di Kute, di Sanur, banyak sananya buat sumur. Gitu. Loh kalau itu loh langsung disuruh nyokel matanya gimana? Gak bisa kan? Karena barokahnya Rasulullah tidak seperti itu. Kita melihat apa saja diperbolehkan selama baik. Kalau jelek masih diberi kesempatan untuk memohon ampunan kepada. Ini barokahnya Rasulullah. Ini rahasia umum. Sebelum Rasulullah, orang itu kalau tidak ibadah, tidak ke masjid, itu jadi ketek. Setuju? Quran loh ini. Quran loh ini. Coba di awal-awal Baqarah itu. Jadi orang itu dulu sebelum Rasulullah, kalau tidak sholat, tidak jumatan, tidak ke masjid, itu jadi ketek. Ini kalau sampai sekarang itu karena tidak barokahnya Rasul sampai sekarang, gimana nih? Denpasar ini ketek toh. Sange tutup. Soalnya apa? Yang ketek asli sungkan. Aduh, kalau saya males pindah. Enggak saya. Karena barokah
barokahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjadi banyak yang tidak ibadah, tapi tidak dijadikan apa-apa. Ini termasuk barokahnya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya teruskan kisah ini. Rasulullah lahir, coba renungkan. Ini memang beda. Rasulullah itu lahir itu tanpa setetes darah pun. Coba kalau kita lahir, hah? Banyak darah enggak? Gubrak darah tok. Apa mana sing lahirin ning bengkel? Banyak oli. Yang lainnya di sawah banyak kena endut. Rasulullah itu tidak ada setetes kotoran satupun. Bayangkan, Rasulullah lahir itu tidak nangis. Coba kalau kita lahir, ada yang tidak nangis? Sambat kabeh. Rasulullah itu lahir dalam keadaan sujud, sajidan, syakiran, hamidan, ka'annahul badaru fi tamami. Rasulullah itu kalau lahir dalam kondisi sujud, seperti orang memuji kepada Allah, bercahaya laksana bulan purna. Coba kalau mula panjenengan lahir sujud apa ngentut? Sudah beda. Barokahnya Rasulullah lahir itu, Bu, nggih. Coba dengarkan. Ikan-ikan yang di laut itu keluar, Pak. Semuanya ikan, yang kecil besar keluar semuanya menyambut sukacita. Akhirnya murah. Coba kalau kita lahir, barang-barang murah apa larang? Larang. Bensin munda, alhamdulillah mudun. Sing gak tahu munda ini apa? Sandal, mesti mudun. Kecuali disampak mau ning anake niku. Rasulullah itu ketika lahir ada api yang disembah oleh orang Majusi selama 70 tahun. Itu tidak pernah padam. Rasulullah lahir tek langsung padam. Sungai-sungai di sana itu ada sungai tidak pernah mengalirkan air. Rasulullah lahir langsung airnya itu banyak sekali di sungai. Ini termasuk sebagian kecil daripada barokahnya Rasulullah. Rasulullah lahir, Pak, Bu, buah mentah jadi matang dan semuanya manis. Coba kalau kita ketika lahir kabeh bosok. Dan perlu diingat, ini hanya sebagian kecil daripada barokahnya Rasul. Ada yang paling hebat dan menakjubkan seluruh dunia. Kalau tadi buah mentah jadi matang, ini yang paling hebat lagi. Apa itu? Pisang berbuah snack. Tuh, ini barokahnya Rasulullah ini. Kalau tidak seperti ini tidak ada ini. Coba renungkan. Kalau apa itu yang ada pohon kelapa yang ngepang, kates ngepang biasa, kemudian ada pisang yang ontongnya 8 biasa. Ini luar biasa. Pohon pisang berbuah telur, berbuah snack. Ini kalau tidak barokahnya Rasulullah tidak ada. Dan ini hanya ada di Indonesia, khususnya Jawa Timur dan Bali. Khususnya lagi yaitu perumahan Sade. Coba renungkan. Lah ya kok ya ada snack gitu loh. Itu ada sosis itu. Yang lain mikir. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah yang sangat saya hormati, mari kita gali lagi tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya ini, Bapak Ibu cinta enggak kepada Rasulullah? Hah? Cios? Lah enggak berani. Kalau menurut Syekh Pudel, Syekh Ahmad Pudel, kalau ditanyakan kau cinta kepada Rasul apa tidak, maka lebih baik diam. Kalau tidak diam, maka menjawabnya insya Allah. Kenapa? Kalau kita mengatakan cinta, kita itu belum kategori cinta. Kenapa? Tanda-tandanya masih jauh. Kalau kita mengatakan tidak cinta, kufur. Makanya lebih baik diam, mohon kepada Allah. Kok bisa? Kita ini bukan cinta, Bu, Pak, tapi kita ini masih belajar cinta. Saya mau tanya lagi Bapak Ibu, Bu, jenengan cinta pada Rasul dibanding dengan cinta kepada suami, lebih mencintai mana?
Ayo. Saya tanya ini dah. Kalau ini katanya tadi cinta. Saya tanya ini. Ayo. Bingung wes jawabnya wes. Muni cinta pada Rasul, gak suami gak cinta akhirnya. Berarti kan gak dibelonjoni rong minggu mumet betul. Ayo mumet. Bapak-bapak, mengatakan cinta. Lebih cinta mana jenengan kepada Rasulullah, kepada istri dan anak? Jujur. Ayo jujur. Lebih cinta kepada istri dan anak. Ngomong cinta pada Rasulullah atau gak cinta pada istri, gak dikei seminggu mumet pak. Tidak hanya kepala yang mumet, wakil kepala lebih mumet pak. Mumet. Kita itu makanya belum cinta tapi belajar cinta. Ya namanya belajar ya naik sepeda kadang jatuh kadang enggak kadang jatuh, ya namanya cinta. Kadang ingat Rasulullah kadang lupa, kadang ngikuti sunnah Rasulullah kadang lupa. Namanya belajar. Jadi kita itu masih belum cinta tapi masih belajar cinta. Semoga dengan belajarnya ini menjadi cinta yang sungguhan. Amin Allahumma amin. Coba ini sedikit saja saya sampaikan satu cerita tentang cintanya sahabat kepada Rasulullah. Mungkin jenengan bisa mengambil hikmahnya dan kita bisa mengukur sampai di mana cintanya kita kepada Rasulullah. Sahabat Bilal itu adalah orangnya hitam jelek tapi hatinya putih, tukang adzan Rasul. Bilal itu kalau adzan suaranya 10 kilo itu nyampe pak. Jadi tidak ada speaker itu nyampe 10 kilo. Bayangkan loh. Karena apa? Adzannya dari hati. Kita pakai corong, kadang-kadang tombolnya gak tekan, malah dipateni. Ada HP adzan, pateni malah. Bilal itu kalau adzan 10 kilo denger tanpa ada speaker. Suatu saat Bilal dipanggil Rasulullah. Dia tahu namanya seorang lelaki-laki. Dia pengen nikah, Rasul tahu. Bilal dalam ya kanjeng Nabi, sini. Kamu pengen nikah ya? Ya. Iya ya Rasul. Tapi Bilal pengen nikah tuh dia mau ngajak. Satu, dia miskin sekali, mantan budak hitam. Bayangkan loh, siapa yang gelem? Gini Bilal. Di sana itu ada Atikah. Atikah itu orangnya wayu bu, tarik soge. Bayangkan itu, winter, ayu, suge, mulus putih. Sementara Bilal mantan budak, hitam, ini kan bertolak belakang ini. Podo karo napa niki nggih? Silite dandang karo beras kan niki nggih. Putih karo. Coba kamu lamar sana. Wakil. Sudah. Kamu meminang Atikah, sampaikan salam kepada bapaknya, aku yang nyuruh. Ini Bilal ini mau berangkat. Ini saking cintanya kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim, berangkat. Dalam hati piye. Nyampe di rumahnya Atikah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambut mesra oleh bapaknya. Oh Bilal, iya pak, silakan masuk. Ada apa Bilal? Ini saya disuruh Rasulullah. Oh ada, alhamdulillah gitu. Senang disampaikan salam Rasulullah. Ada kepentingan? Iya. Apa Bilal? Anu pak. Coba sebutkan anu. Kati ngomongin mau melamar anaknya tuh loh. Enggak tega, enggak mentala. Bingung. Iya lah, aku gak mau diterima orang ngene iki loh. Anu pak, anu apa? Sudah sebutin udah enggak apa-apa, saya enggak marah. Bener enggak marah pak? Iya. Ini pak, anu bingung pokoknya saya keliputan. Akhirnya dia dengan beranikan diri sini pak. Saya Atikah mendengarkan di sana, di belakang mendengarkan. Saya oleh Rasulullah disuruh suruh apa? Cepat bilang untuk melamar bapak. Wah! Bapaknya tuh kaget. Bapaknya materialistis. Yang dilihat hanya uangnya dan kekayaannya. Bilal, kamu tuh mau melamar anak saya? Mikir. Kamu siapa? Wajahmu gimana? Bodimu gimana? Bodimu gede. Coba kamu renungkan. Jangan kamu buat alasan Rasulullah menyelamarkan anak saya kamu itu. Coba ngaca dulu, mikir dulu kamu. Bilal itu diem tekuk. Nggak ngomong satu patah kata pun. Yuisin. Ditolak mentah-mentah aja kondisinya seperti itu, diem. Kamu
kamu tuh gimana? Tar, saya tahu ngomong sama anaknya, sama Atika. Datang ke bawah. Atika, kamu mungkin sudah dengar Bilal pernyataannya katanya disuruh Rasulullah untuk melamar kamu. Saya yang langsung marah, nggak mikir coba kamu tuh loh, banyak pemuda-pemuda ganteng yang kaya pangkat jabatan tuh banyak melirik kamu, lamar kamu tak tolak, apalagi kok Bilal itu kamu. Coba sekarang minta pertimbangan kamu, gimana ini? Bilal melamar Rasulullah, kamu diutus Rasulullah katanya. Apa katanya Atika? Coron jenengan bu ditolak mboten bu? Ayo jujur iki. Tolak. Wis delok ambune wong sadeng ngene kabeh kok. Baru lek sing nglamar nggo mobil, HP-ne 5, mobile 3 baru diterima. Padahal mobile yo silian pisan. HP-ne nggo 5 untuk adol HP kok. Bagaimana kata Atika? Pak, terima saja. Loh, lu terima? Iya. Bilal itu orangnya kan hitam, tapi hatinya putih. Apalagi dia adalah tukang azan, ahli ibadah, dan yang menyuruh Rasulullah. Nanti kalau bapak menolak, maka bapak itu nanti takut aku kena laknatnya Allah seperti Abu Lahab, dinas oleh Allah jadi Quran, dan di neraka. Gimana Pak? Mikir Bapak itu. Kamu siap dong? Siap Pak, enggak apa-apa mau berbalik turunan Pak. Akhirnya diterima wes sudah. Bilal, lamaranmu tak terima. Yes, sepedang Bilal bu. Taruhlah tanggal 10 nanti nikah. Wah, Bilal itu mulai ya, sawan negara guyu-guyu. Ya Allah, alhamdulillah. Undangan sudah disebar. Tanggal 10 Januari semuanya sudah diundang, termasuk jamaah dan Qori Sadik sini. Diundang semuanya. Pas tanggal 9 malam 10 ya, 9 malam 10 turun ayat supaya besok tanggal 10 wajib ikut perang. Coron jenengan wong sadeng ini acara ngoten iku melok perang buyar acara mantenane apa terus mantenan? Data takon aku. Kamu tanya sini, ayo. Ada acara seperti itu lanjutkan mantenannya apa ikut perang Rasulullah? Hah? Hah? Ya jujur. Ayo gimana cintanya kita pada Rasulullah? Kalau ada seperti itu, ikut perang atau mantenan? Semua sudah disiapkan, catering, bajunya, tempatnya, undangannya, acaranya sudah megenep. Lah kok besok itu digagalkan karena mantennya ikut perang semuanya atau mertuanya yang undangan ikut perang? Kira-kira gimana jenengan? Hah? Ikut perang atau ikut perang? Jujur, orang sadeng. Hah? Apa? Reket. Gak jamin aku wes. Gak jamin, gak percaya. Munio jenengan perang, iya kono ganti kokon perang. Apa kata Bilal? Bapak, Atika, dengan rasa hormat, bagaimanapun aku mencintai kau, tapi aku lebih mencintai Rasul. Dan Rasul menyuruhku untuk berperang, maka aku lebih mengutamakan cintaku kepada Rasul. Aku berperang dulu. Kalau memang ada jodoh, pasti kita akan ketemu. Kita akan nikah. Kalau belum ada jodoh, insya Allah saya tunggu kau di depannya terminal surga. Apa kata Atika? Wahai Kanda Bilal, dengan senang hati berangkatlah. Aku akan setia menunggumu. Coba renungkan seperti ini. Ini cintanya sahabat kepada Rasulullah. Kalau kita masih jauh, ini contoh sahabat. Makanya Bilal itu suatu saat Rasulullah, ini derajatnya Bilal ini. Suatu saat Rasulullah itu kedatangan malaikat Jibril. Letak, letok, letak, letok, letak, letok. Jibril, ada apa ya Rasul? Itu suara apa? Suara di surga. Iya, suaranya apa? Suara trompa. Trompanya siapa Jibril? Trompanya Bilal. Loh, Bilal kan masih di dunia, trompanya kok di surga? Ya enggak tahu ya Rasul. Tanyakan saja kepada Bilal. Bayangkan itu. Bilal, ta'al, come here Fasli, cepat sini. Ada apa ya Rasul? Saya mau tanya. Barusan informasi dari malaikat Jibril, terompahnya kamu itu sudah kedengaran di surga. Nah kalau kita seperti ini besar kepala ndak? Aku jadi. Bilal ndak.
enggak apa-apa Rasul. Enggak, saya mau tanya, apa amalannya kamu? Kamu di sini, teropanya kamu sudah di surga. Apa amalannya? Saya biasa-biasa saja ya Rasul. Jangan gitu kamu. Bener ya Rasul, saya sama dengan yang lain, nggak ada bedanya. Pasti ada yang berbeda kamu. Masa orangnya di dunia, teropanya sudah di surga. Cuman begini ya Rasul, aku itu tidak pernah wudhu kecuali setelah wudhu aku pasti sholat sunnah syukril wudhu. Subhanallah. Jadi aku makanya ini yang menjadikan kamu beda ini. Sebelum itu sahabat jarang melaksanakan sholat sunnah syukril wudhu. Setelah kabar daripada malaikat Jibril tentang Bilal itu terompanya sudah di surga karena dia selalu sholat sunnah syukril wudhu, maka sahabat ketika itu berbondong-bondong setiap hari melaksanakan sholat sunnah syukril wudhu. Coba kalau sini ada yang sholat syukril wudhu paling ada 1, 2. Jadi meneladani Rasulullah simpel aja, nggak usah jauh-jauh dari itu sudah. Mau nadani yang gimana? Mau nadani istrinya jenengan? Mau jenengan? Gak gelem ya? Ya simpel-simpel saja seperti sahabat tuh. Jamaah yang sangat saya hormati dan yang sangat saya cintai. Terakhir saya sampaikan ini. Mari, ini ikroman kepada Rasulullah. Rasulullah betapa sangat cintanya kepada kita, selalu mendoakan kepada kita. Salah satu contoh yang harus kita tiru, Rasulullah itu selalu mendoakan baik kepada orang lain. Saya tidak bahas tentang sholat. Rasulullah selalu mendoakan baik kepada orang lain, baik kepada orang muslim maupun non. Coba kita hidup di sini bermasyarakat, ada Islam, ada Buddha, ada Hindu, ada Kristen, ada Konghucu. Bisa tidak kita akrab? Bisa tidak kita rukun? Bisa tidak kita mendoakan? Coba, ini perlu ini. Hanya doa Rasulullah hanya satu, yang untuk dirinya sendiri. Dan ini tidak pernah dibacakan oleh kiai ataupun ustadz. Bahkan jenengan pun doa yang satu ini tidak pernah didoakan jenengan, tidak pernah membaca doanya satu ini. Saya jamin jenengan tidak pernah membaca ini. Doanya Rasulullah yang untuk dirinya sendiri hanya satu, yaitu apa? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku besok dengan orang-orang yang miskin. Ada yang berdoa seperti ini? Kiai pun, tidak usah ustadz, kiai wes. Lek jamaah sini yakin gak tahu dungo. Lek yang banyak dungo kan kita rezeki. Habis sholat duha yang diminta rezeki. Habis sholat fardu rezeki. Untuk anak lah kadang lari. Gitu. Sholat malam yang diminta rezeki. Ada amalan apa-apa ujung-ujungnya rezeki. Kepada ustadz kiai minta barokahnya rezeki. Betul. Ya ini Rasulullah lah minta miskin malah. Ini kan enggak ini untuk sendiri jamaah. Nah, doanya Rasulullah banyak untuk ya Allah berilah hidayah kepada kaumku. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berilah hidayah kaumku ya Allah karena mereka belum tahu. Loh, kita mendoakan enggak? Mbak seperti ini. Itu contoh yang ringan saja ya. Jamaah. Mari kita teladani kehidupan Rasulullah. Simpel-simpel saja. Simpel-simpel aja. Paling akhir saya sampaikan, coba kita renungkan. Dalam momen maulid seperti ini, kita renungkan sosok figur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di akhir hayatnya sakit beliau, ada orang mengetuk pintu, dok, assalamualaikum. Ayah, kata Fatimah, ada tamu ayah. Buka Fatimah, dialah tamu yang memutus rasa nikmat di dalam diriku. Dibuka, direct, Fatimah itu tertegun melihat tamunya. Kenapa? Karena tamunya adalah malaikat Israel dan malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Ditanya, Israel, kau datang kepadaku silaturahim atau menjabut nyawaku?
Oh, kalau kita kenal dengan malaikat, kalau ditanya begitu jenengan datang malaikat Israel, kemudian jenengan ditanya, malaikat Israel, sampai datang ke sini itu silaturahim atau menjemput nyawa? Kalau jenengan milih mana? Hah? Silaturahim. Tapi Rasulullah bagaimana? Kata malaikat Israel, ya Rasul, aku kesini oleh Allah diutus untuk menjabut nyawamu dengan syarat kalau engkau mau. Kalau engkau tidak mau, ya tidak apa-apa ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Jangan ditunda malaikat Jibril. Ini kematian ini adalah menemukan aku dengan kekasihku Rob. Aku sudah lama dan rindu ingin ketemu dengan Rob. Jangan kau tunda-tunda dulu. Bayangkan itu. Cepat segera laksanakan. Tapi sebelum kau mencabut nyawaku ya malaikat Israel, aku ingin tahu kabar tentang diriku. Malaikat Jibril naik ke atas, turun lagi. Ada salam dari Allah. Apa? Semua pintu surga dibuka untuk menyongsong ruhmu yang suci. Malaikat berbaris berbanjar seperti hanya ketika engkau dilahirkan. Semua arwah para nabi dan rasul berbaris berbanjar menjemput ruhmu yang suci. Para bidadari bersolek semuanya seperti hanya ketika engkau dilahirkan. Apa kata Rasulullah? Terima kasih Jibril. Bukan aku menolak, tapi kabar itu tidak menjadikan aku senang gitu. Yang aku tanyakan bukan tentang diriku Jibril, tapi aku tanyakan bagaimana tentang umatku. Tentang umatku bagaimana besok? Naik lagi Jibril. Yang dipikirkan adalah kitab, naik lagi. Tidak lama kemudian turun. Gimana Jibril? Alhamdulillah ada salam dari Allah. Surga tidak akan pernah dimasuki oleh Nabi kecuali engkau. Dan umat tidak ada yang bisa masuk kecuali umatmu dulu. Umatku berarti semuanya masuk surga. Iya. Inilah kabar yang menjadikan aku tersenyum malaikat. Bagaimana kalau umatku itu adalah wa inzana? Bagaimana Jibril kalau umatku itu pernah memperkosa, pernah zina, ke WTS? Bagaimana? Kata malaikat Jibril, wa inzana, meskipun pernah nyenuk ning WTS. Nyenuk niku bahasa Inggrisnya nuknyen. Meskipun pokoknya selama malam yusyrik billahi syai'an, selama tidak menyentuhkan kepada Allah, meskipun dia pernah zina, tetap ada harapan masuk surga. Wa insaraka, kalau bagaimana dia mencuri, menipu, dia koruptor kelas ulum. Nyawaku begitu sakitnya seperti ini. Bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan manusia yang lain nanti? Jibril, permintaanku yang terakhir, mohonkan kepada Allah agar sakitnya sakaratul maut semua manusia separuh yang nanggung aku. Sampai kepada Allah. Turun, ya Rasul, permintaanmu dikabulkan oleh Allah. Separuh sakitnya sakaratul maut kau yang menanggung. Bayangkan saking cintanya kepada kita. Dijemput kita sampai di sini. Sampai di sini terus sampai di sini. Kalimat pun yang terakhir adalah as-shalah. As-shalah ummati, 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 3 kali wafat. Yang disebut terakhir adalah kita. Betapa sayang dan cintanya Rasulullah kepada kita. Sementara kita kalau yang disebut terakhir siapa? Biasanya mbok nom. Kita duwike, kita gudange, sepeda motore, mobile. Rasulullah yang diingat pertama kali ini, terakhir kalinya adalah kita. Salim ummati, ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umat. Saking cintanya beliau kepada kita. Bahkan dalam satu keterangan sampai sekarang Rasulullah tidak pernah tersenyum. Sampai akhir kiamat Rasul tidak tersenyum. Dia akan tersenyum kalau semuanya umatnya sudah berbondong-bondong masuk surga semuanya bersama beliau, baru dia tersenyum. Allahumma shalli ala Muhammad. Inilah jamaah betapa sayang dan cintanya Rasul kepada kita. Kita kembalikan seberapa sayang dan cintanya dan apa yang telah kita berikan kepada Rasulullah. Paling tidak perbanyak membaca sholawat.
Setuju? Saya rasa itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Dengan ikroman Maulid Nabi ini, semoga kita diberi syafaat, baik syafaat di dunia, lebih-lebih syafaat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan taj'alna biha al-istiqamah tatbauha al-karamah wa tahsyarna bi'ibadika as-salihin bi sa'atil karamah fi dini wa dunyal akhirah bihaqika wa bihaqqi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi rahmah. Allahumma rahmatu Muhammad wa ghfir ummata Muhammad wa aslih ummata Muhammad wa astur ummata Muhammad wa jubur ummata Muhammad wa ansur ummata Muhammad wa farijan ummati Sayyidina Muhammad farjan ajilan bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi yang indah ini Kau begitu sayang kepada kami. Kau kumpulkan kami dalam majelis yang penuh berkah ini ya Allah, dalam rangka kami ikraman kepada makhlukmu yang paling agung, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tengadahkan tangan kami memohon kepadamu, apapun yang menjadi tertolaknya doa kami, ampuni ya Allah. Ampunilah salah dan dosa kami yang kami lakukan dahulu, sekarang maupun yang akan datang, yang kami lakukan terang-terangan maupun sembunyi, siang maupun malam, saat sendiri kesunyian maupun di keramaian. Orang lain bisa kami tipu dengan penampilan lahiriah kami, tapi kemunafikan hati kami hanya Engkau yang tahu ya Allah. Di hati kami masih ada takabur, merasa paling hebat, paling ganteng, paling cantik, paling banyak, paling soleh. Di hati kami masih ada hasud, iri, dengki, tidak senang melihat orang lain sukses. Di hati kami masih sering marah-marah. Di hati kami masih ada unek-unek suudzon dan sebagainya ya Allah. Penampilan lahiriah bisa oke ya Allah, tapi hati kami masih penuh dengan kebusukan. Tapi sebesar apapun salah dan dosa yang kami miliki, ampunan dan rahmat-Mu melebihi segala-galanya. Jika Engkau mengampuni kami, karena memang Kau Maha Pengampun ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni kami, apalah arti hidup dan mati kami. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan berwasilah kekasihmu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmah. Ya Rasulullah, hadirlah Engkau ya Rasul. Inilah umatmu, pandanglah dengan penuh kasih sayang ya Rasul. Maafkanlah kesalahan kami ya Rasul, yang pura-pura mencintaimu tapi masih jauh dari sunnah-sunnahmu. Hanya pura-pura saja ya Rasul, lesan kami menyatakan cinta, tapi dalam akhlak keseharian masih memperturutkan hawa nafsu. Ya Rasul, angkatlah doa kami. Di hati kami masih tetap mengakui bahwasanya Engkau adalah Rasulku. Tolong angkatlah doa kami kepada Allah. Ampunilah kami ya Rasul. Berilah kami syafaat di dunia maupun akhirat, agar Allah menjadikan kami warga yang baik, keluarga yang baik, suami yang baik, anak yang baik, istri yang baik, rezeki pun semakin baik, semakin meningkatkan ibadah kepadamu. Terutama nanti ya Rasul, bila aku syafaat di saat sakaratul maut dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan bila kami syafaat pula ya Rasul di akhirat kami, ketika kami bisa bertemu dengan Rabb-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Semoga barokah semuanya. Amin Allahumma amin. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Walaupun
sujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Ini.